Halo, selamat pagi Sivitas Akademika Institut Digital Ekonomi LPKIA. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di rubrik Apa Kata User LPKIA. Dan alhamdulillah LPKIA kedatangan tamu yang luar biasa, hebat gitu. Beliau adalah salah satu HRD atau Wakil Deputy Manager HRGA di salah satu perusahaan yang besar, PT Kingduan Industrial Indonesia. Kita sapa ya. Selamat pagi Bu Saisya. Pagi Bu Yulia. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Agar kita lebih kenal dan lebih akrab, boleh Ibu mungkin bisa diceritakan tentang nama lengkap Ibu atau aktivitas Ibu saat ini, dan mungkin lingkup pekerjaan Ibu di PT Kingduan itu seperti apa? Oke. Boleh misalkan. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Bu Yulia, dan terima kasih banyak juga untuk LPKIA yang sudah mengundang saya, terutama PT Kingduan Industrial Indonesia, sampai bisa hadir dan ikut berbicara di sini. Itu suatu penghormatan yang sangat luar biasa bagi kami, Bu. Perkenalkan, nama saya Syafiqri Islami. Kebetulan pada saat ini saya menjabat sebagai Wakil Deputi Manager HR dan GA di PT Kingduan. Untuk saya sendiri sudah bekerja di Kingduan itu lebih dari 5 tahun, dan Kingduan sendiri termasuk perusahaan otomotif manufaktur. Jadi kita lebih memberikan atau memproduksi produk-produk seperti spare part mobil, motor, dan lain-lain seperti itu. Dan untuk PT Kingduan sendiri di Indonesia hanya ada di Rancaekek, tepatnya di Sumedang sebetulnya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan besar biasanya cabang-cabang, kalau untuk di Rancaekek, Sumedang, Bandung seperti itu. Dan biasanya pusat di Jakarta ya Bu ya. Tapi kalau kita tidak, justru kita hanya satu-satunya di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk mother company kita sendiri dan cabang-cabang lain itu ada di Taiwan. Taiwan itu sebagai mother company-nya kita. Lalu di China itu ada di Fuzhou dan juga di Hainan. Lalu kita baru buka cabang baru juga di Vietnam. Oh, di Vietnam. Ya. Jadi untuk total karyawannya itu berapa nih? Kalau untuk sekarang sendiri, total karyawan kita ada di sekitar 370 orang. 370 Tapi itu untuk warga Indonesianya. Sedangkan di Kingduan Indonesia sendiri kita ada TKA-nya. Tenaga kerja asing kita ada dari Taiwan, China, Jepang, dan juga Thailand. Jadi kalau di total semuanya ada sekitar 386 orang. 386 orang gitu ya. Kalau untuk hasil produksinya sendiri itu dari PT Kingduannya, kira-kira untuk penyebarannya itu seperti apa Bu? Apakah memang kalau untuk dari Indonesia kita menyebarkannya langsung ke Indonesianya saja, atau dari Indonesia kita sebar juga ke pasar Amerika atau Asia gitu yang saya lihat? Oke, kalau untuk produk sendiri yang kita produksi, kita ada yang pasarkan ke lokal di dalam Indonesia sendiri, dan juga ada yang memang kita pasarkan ke luar negeri gitu. Kalau beberapa tahun lalu kita sempat juga produksi sampai ke Amerika Serikat, lalu ada juga ke Thailand, ke China juga ada. Mungkin apa sih menurut Ibu sendiri keunggulan dari alumni kita gitu? Dari Kingduan sendiri banyak merekrut orang, dan sumber-sumbernya pun banyak. Ada dari lingkungan sekitar, terus ada dari sekolah-sekolah, ataupun misalnya aplikasi-aplikasi pencari pekerjaan. Nah, untuk mahasiswa atau mahasiswi LPKIA sendiri ada yang memang sudah bekerja di kita, seperti itu. Dan salah satunya juga jadi tim saya sendiri. Oh gitu. Ada berapa banyak Bu mungkin dari kalau bekerja di sana? Untuk tim saya sendiri itu ada 1 orang kebetulan, betul. Dan saya lihat mulai dari hard skill ataupun soft skill, memang
kalau saya boleh bilang ini saya bukannya karena lagi podcast bareng sama ibu ya. Ini jujur-jujuran ya. Saya ngerasa kayaknya nggak perlu diragukan lagi untuk hard skill ataupun soft skillnya. Kenapa? Karena memang waktu awal saya merekrut yang bersangkutan itu untuk jurusan IT. Jurusan IT. Betul. Dan memang kalau saya lihat sekarang IT kita ada beberapa. Dan yang bersangkutan sampai sekarang bisa mengajarkan dan membimbing IT lainnya, gitu. Jadi terkadang saya suka berpikir, wah, saya kayaknya nggak perlu capek lagi kalau misalnya ada apa-apa, karena yang penting udah cari aja, gitu. Semua solusi ada di dia kayaknya, gitu. Untuk hard skill, kemampuan, kompetensi, saya rasa cukup. Jempolnya kayaknya harus 2 deh. Jempolnya harus 2 gitu ya. Dan untuk soft skill, sendiri saya rasa juga sudah bagus karena dia bisa menempatkan antara berbicara dengan teman sebaya, berbicara dengan atasan, ataupun misalnya dengan pihak luar, gitu kan. Karena biasanya mahasiswa yang baru masuk jadi karyawan baru tuh bingung. Ini saya harus seperti apa ya? Terus mungkin agak canggung, harus menyesuaikan dulu. Namun ini mungkin kayaknya sudah terbiasa. Gitu ya, Masya Allah, hebat. Gitu. Memang kalau di LPKIA sendiri ya Bu ya, untuk di sini kan kita lebih banyak praktisinya dibanding teori gitu. Kemudian di sini juga dari LPK-nya sendiri kita juga belajar soft skill, namanya itu human relation, itu ada di beberapa semester gitu. Jadi mungkin ya alhamdulillah gitu ya, dinilai positif teman-teman alumni untuk dari PT Kingdom-nya sendiri. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sejauh ini nih Bu, untuk seperti layanan yang kita berikan, untuk kerjasamanya itu mungkin kesan pesannya Ibu terhadap BTK itu seperti apa sih Bu untuk layanan BTK? Untuk layanannya sendiri saya lihat ya dari tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah, kalau kita lihat grafik nggak pernah nurun gitu grafiknya tuh, tapi dan nggak pernah rata gitu. Jadi semakin lama semakin berkembang, semakin bagus gitu, pelayanannya semakin ditingkatkan terus kalau saya rasa. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin ketika saya lihat tahun kemarin dan tahun ini justru dari LPKIA yang selalu lebih aktif gitu kan. Jadi saya rasa wah, ini kayaknya saya nggak perlu bilang juga kayak udah ada chemistry gitu. Sudah ada ikatan batin gitu ya. Kayaknya ini perusahaan yang membutuhkan apa, kita kontak apakah ada loker gitu yang mau diiklankan gitu ya. Betul. Jadi kita juga, karena biasa kalau misalnya pekerjaan itu namanya pekerjaan ya kadang kita lupa ada A, ada B gitu kan. Betul. Atau misalnya kita ingat tapi oh ya kenapa kita nggak ngehubungin ke ini ya gitu kan. Nah kalau untuk LPKIA sendiri momennya tuh selalu pas. Jadi kita bilang ini kayaknya udah ada chemistry ya sama kita mau butuhin apa, kita baru siapin dokumen, tiba-tiba dari LPKIA udah bilang gimana Bu, ada loker lagi gitu kan. Oh berarti saya mikir bagus juga nih pelayanannya, semakin lama semakin ditingkatkan sendiri. Nah kita mau tanya nih, mungkin Ibu dari Ibu sendiri ada nggak pesan dan pesan-pesan untuk para fresh graduate untuk memasuki dunia kerja saat ini gitu, agar mungkin lebih diterima di perusahaan yang lebih besar gitu. Nah apa nih yang harus mereka mungkin siapkan atau peluang dan mungkin kecemasan mereka pada saat ini ya. Pertama, ketika masuk dunia kerja memang berbeda dengan dunia sekolah gitu. Karena mungkin kalau dunia sekolah kita lebih mendengarkan guru berbicara, di hari-hari tertentu kita baru praktek. Tapi kalau untuk di dunia kerja sendiri setiap hari kayaknya kita praktek gitu. Mendengarkannya justru sedikit berbalik gitu. Dan untuk di dunia pekerjaan mungkin lebih beragam lagi orang-orangnya, ada dari area ini, area itu gitu, atau misalnya usia ini, usia itu. Sedangkan kalau dunia pendidikan mungkin ada pun
gap antara usia dan lain-lain tidak terlalu jauh seperti itu kan. Nah itu yang memang tadi saya bilang soft skill harus ada diperhatikan dan jadi poin penting bagi semua mahasiswa ataupun mahasiswi yang memang mau mencari kerja. Karena dari kita melihat pekerja itu bukan dari dia nilainya bagus nggak ya, dia setiap hari setiap tahun misalnya dapat grade-nya A terus, B terus, atau D terus malah. Itu memang kita lihat tapi tidak jadi poin utama. Karena yang kita lihat adalah bagaimana dia menyikapi suatu hal ketika memang dia mempunyai masalah atau pressure. Itu. Dan yang kedua ketika memang dia berkomunikasi dengan sesama temannya atau dengan atasan ataupun tadi dengan pihak luar, attitude-nya seperti itu. Karena yang kita lihat dari attitude dulu, setelah attitude baru ke hard skill-nya mungkin. Dan yang terakhir adalah satu kuncinya. 2 kata sih sebenarnya. 2 kata. Tapi satu kunci. Satu kunci 2 kata nih, apa nih? Jadi kejujuran dan keingintahuan. Kejujuran dan keingintahuan. Ya, gitu ya Bu ya. Karena kalau di dunia kerja sepintar apapun, sedisiplin apapun orangnya, tapi kalau tidak jujur kayaknya tetap tidak ada nilainya. Dan keingintahuan, jadi meskipun misalnya saya sudah sekolah selama 4 tahun atau 5 tahun dengan jurusan yang sama, tapi ketika di perusahaan misalnya harus ada masuk divisi ini atau harus coba hal-hal baru. Nah itu item atau poin-poin yang memang harus kita perlukan. Jadi kita perlu orang yang memang rasa ingin tahu dan rasa ingin belajarnya itu tinggi. Iya. Betul sekali Bu, saya setuju sekali dengan Ibu. Dengan 2 kata, satu kunci tapi 2 kata. Keingintahuan dan kejujuran. Istilahnya untuk kejujuran itu sangat penting karena kan kalau misalnya kita istilahnya merekrut dengan karyawan yang istilahnya tidak jujur kan takutnya ya berdampak negatif juga gitu ya Bu ya. Keingintahuan, meskipun kita misalkan teman-teman skillnya yang kita pelajari mungkin hanya sedikit, tapi dengan keingintahuan, dengan teman-teman mau niat belajar, insya Allah mungkinnya untuk skillnya tuh bertambah dan untuk membantu juga perusahaan gitu ya Bu ya. Baik Ibu, mungkin sekian aja mungkin ya Bu untuk podcast di kali ini. Mudah-mudahan untuk podcast selanjutnya dari PT King Duan juga untuk berkenan untuk hadir kembali, berkenan juga untuk memenuhi undangan kita seperti table manner, Karida atau dan lainnya seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak untuk waktunya ya Bu ya, dan untuk pesan-pesannya Ibu. Terima kasih banyak.